Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajar Imani dengan NIM 140121324 kelas MB 4508. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar pendidikan agama Islam yang berjudul IPTEX dalam Perspektif Islam. Pendahuluan. Esensi IPTEX dari sudut pandang Islam adalah sunatullah, kajian objektif tentang penghargaan, pemahaman manusia, dan yang terpenting sejalan dengan nilai-nilai Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nasihat-nasihat yang bijak tentang ilmu pengetahuan, baik dalam bentuk penjelasan tulisan maupun suatu bentuk peristiwa, seperti mujizat para Rasul. Orang-orang yang mencoba meningkatkan kekuatan ilmiah, mereka tidak hanya menangkap dan mengembangkan kemungkinan ini, bagaimana transendensi adalah teknik Tuhan. Berubah menjadi keterampilan manusia yang penting, fakta ilmiah dari Al-Quran adalah bahwa itu adalah satu-satunya keajaiban yang tidak bisa hilang dimakan oleh zaman. Usia sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia. Konsep ilmu pengetahuan dan teknologi. Allah telah meletakkan garis-garis besar sains dan ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Manusia hanya tinggal menggali, mengembangkan konsep dan teori yang sudah ada. Antara lain sebagaimana terdapat dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 yang artinya, hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus juru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Ayat di samping pada masa 14 abad yang silam memberikan isyarat secara ilmiah kepada bangsa jin dan manusia bahwasannya mereka telah dipersilakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelajah di angkasa luas, asalkan saja mereka punya kemampuan dan kekuatan sultan. Kekuatan yang dimaksud di sini sebagaimana ditafsirkan para ulama adalah ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi. Hal ini telah terbukti era modern sekarang ini dengan ditemukan alat transportasi yang mampu menembus luar angkasa. Bangsa-bangsa yang telah mencapai kemajuan dalam bidang sains dan teknologi telah berulang kali melakukan pendaratan di bulan, planet Mars, Jupiter, dan planet-planet lainnya. Manfaat IPTEX dalam kehidupan Islam. Yang pertama, meningkatkan akses terhadap informasi keagamaan, lalu sebagai acuan untuk waktu ibadah. Yang ketiga, memudahkan cara untuk beramal kepada sesama. Lalu ada media konten video ceramah keagamaan. Dan yang terakhir, dapat bersilaturahmi meski jarak memisahkan. Relasi antara saintek dengan Al-Quran. Pertama, jika pengetahuan dari suatu ilmu merupakan persyaratan pencapaian tujuan Islam sebagaimana dipandang oleh syariat, mencarinya merupakan sebuah kewajiban, karena ia merupakan kondisi awal untuk memenuhi kewajiban syariat. Contohnya, kesehatan badan bagi seorang dalam satu masyarakat adalah penting. Oleh sebab itu, sebagai kaum muslim, harus ada yang mempelajari ilmu mengenai pengobatan ini. Yang kedua, masyarakat yang dikehendaki Al-Quran adalah masyarakat yang agung dan mulia, bukan masyarakat yang takluk dan bergantung pada non-muslim. Quran Surat An-Nisa ayat 141. Agar dapat merealisasikan tujuan yang dibahas Al-Quran itu, maka Islam benar-benar harus menemukan kemerdekaan kultur, politik, dan ekonomi. Yang ketiga, Al-Quran menyuruh manusia mempelajari sistem dan skema penciptaannya. Bagaimana keajaiban-keajaiban alam. Bab, lalu akibat-akibat seluruh benda dan organisme hidup. Yang keempat, alasan lain untuk mempelajari fenomena-fenomena alam dan skema penciptaan adalah bahwa ilmu tentang hukum-hukum alam dan karakteristik benda serta organisme dapat berguna untuk perbaikan kondisi manusia. Lalu ada tokoh-tokoh yang berperan dalam perkembangan IPTEX. Di antaranya, yang pertama ada Al-Khawarizmi, lalu ada Al-Jazari, ada Ibnu Firnas, lalu ada Jabir bin Hayyan, dan yang terakhir ada Ibnu Sina.
Di dalam Islam pun ada macam-macam ilmunya. Yang pertama ada ilmu fikih, kedua ada ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu syariat, ilmu tarikat, ilmu hakikat, ilmu makrifat, dan yang terakhir ada ilmu tafsir. Peran umat Islam dalam pengembangan saintek. Berkaitan dengan peran agama Islam yang pertama, akidah Islam sebagai dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Inilah peran pertama yang dimainkan Islam dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu akidah Islam harus dijadikan basis segala konsep dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Inilah paradigma Islam sebagaimana yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Kedua, agama Islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah bahwa syariat Islam harus dijadikan standar pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketentuan halal haram wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, bagaimanapun juga bentuknya. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang boleh dimanfaatkan adalah yang telah dihalalkan oleh syariat Islam. Sedangkan iptek yang tidak boleh dimanfaatkan adalah yang telah diharamkan oleh syariat Islam. Sikap Muslim dalam kemajuan iptek. Sebagai umat Islam, agar rasa penasaran kita tidak membuat melenceng dari segala dogma yang kita terima, itu adanya upaya untuk menghadapi perkembangan budaya manusia serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi cukup pesat dengan cara mencari keterkaitannya dengan sistem nilai dan norma-norma yang berada di dalam agama Islam. Menurut Mehdi Gulsyani, dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ilmuwan Muslim dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Itu yang pertama, kelompok yang menganggap ilmu pengetahuan dan teknologi modern bersifat netral dan berusaha melegitimasi hasil-hasil ilmu teknologi dan pengetahuan. Modern dengan mencari ayat-ayat Al-Quran yang sesuai. Yang kedua, kelompok yang bekerja dengan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, tapi berusaha juga mempelajari sejarah dan filsafat ilmu agar dapat menyaring elemen-elemen yang tidak Islami. Dan yang terakhir, kelompok yang percaya adanya ilmu pengetahuan dan teknologi Islam dan berusaha. Kesimpulannya, dasarnya Islam sangat menjunjung umatnya agar senantiasa menjadi orang yang beradab baik di dalam maupun di luar panggung mengenai iptek. Oleh karenanya, teknologi turut berkolaborasi dengan Islam satu sama lain yang akan berguna untuk seluruh umat, baik umat manusia maupun umat Muslim itu sendiri. Iptek atau ilmu pengetahuan teknologi penting bagi umat Islam, karena jika umat Islam lemah dalam iptek, maka Islam akan menjadi umat tertinggal dan tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Karena itulah iptek penting bagi umat Islam agar umat Muslim menjadi umat yang maju dan terdepan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.